Mengenalkan, nama saya Laude Muhammad Azam, NIM R1C123013. Di sini saya akan mempresentasikan eksplorasi dan eksploitasi batubara. Pertama itu ada proses dan teknik dalam eksplorasi batubara. Metode geofisika untuk mengeksplorasi batubara yang pertama itu teknik geofisika modern. Teknik geofisika ini seperti seismik dan resivitas banyak digunakan dalam eksplorasi batubara. Kedua itu peran para ahli, yang dimana ahli geologi sangat penting dalam menginterpretasi data geofisika untuk menentukan cadangan batubara. Yang ketiga itu analisis data geofisika, di mana analisis data geofisika ini yang akurat dapat meningkatkan efisien dalam menemukan lokasi batubara. Penggunaan teknologi dalam pencarian batubara, yang pertama itu ada inovatif dalam teknologi eksplorasi, penggunaan drone dan pemodelan 3 dimensi mempermudah proses pencairan batubara. Yang kedua itu kolaborasi antara ilmuwan, yang dimana kolaborasi ini dan teknis mempercepat pengembangan teknologi eksplorasi batubara. Yang ketiga itu sistem informasi, yang dimana sistem ini membandingkan dan menganalisis data eksplorasi batubara secara efisien. Analisis data eksplorasi batubara yang efektif itu dengan dua metode, yang dimana metodologi analisis data dan kedua itu peran tim analisis. Metodologi analisis data yang tepat menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam eksplorasi batubara. Peran tim analisis ini memainkan peran kunci dalam menentukan lokasi potensi untuk eksploitasi. Berdasar diagram ini ada metode geofisika untuk eksplorasi batubara menggunakan diagram, yang dimana ini menunjukkan bahwa analisis data geospasial ini lebih tinggi. Yang kedua itu penggunaan teknologi drone dan metode seismik ini sama-sama 75%. Yang ketiga itu metode gravity 60%, dan yang terakhir itu metode magnetik. Yang kedua itu strategi dan tantangan eksploitasi batubara. Dampak lingkungan dari eksploitasi batubara ini, yang pertama penambangan batubara. Eksplorasi batubara ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air tanah, dan serta penurunan kualitas udara lokasi penambangan. Yang kedua itu konservasi lingkungan. Pentingnya konservasi ini dalam eksploitasi batubara agar dampak negatif dapat diminimalkan dan berkelanjutan sumber daya dapat dijaga. Ketiga itu keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat lokal perlu terlibat dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi batubara untuk mengurangi konflik dan meningkatkan manfaat sosial. Yang keempat itu regulasi pemerintah ini yang ketat diperlukan untuk mengatur eksploitasi batubara agar tidak merusak lingkungan dan melindungi masyarakat. Manajemen resiko dalam operasi batubara. Yang pertama itu identifikasi resiko operasional, yang dimana menganalisis resiko yang mungkin terjadi selama proses eksplorasi batubara sangat diperlukan keberhasilan operasi. Yang kedua itu strategi mitigasi resiko, menerapkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari resiko yang dihadapi dalam proses batubara. Yang ketiga itu teknologi dalam manajemen, yang dimana penggunaan teknologi terbaru dapat memanajemen resiko, dapat meningkatkan efisien dan keamanan dalam eksplorasi batubara. Inovatif dalam teknis eksploitasi batubara ada 3. Yang pertama itu teknik penambangan baru. Inovatif dalam teknik penambangan batubara seperti penambangan bawah tanah yang lebih efisien dapat mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua itu penggunaan drone dan teknologi canggih. Menggunakan drone dan teknologi canggih untuk survei dan memantau lokasi penambangan dapat meningkatkan akurasi dan efisien. Yang ketiga itu
rehabilitasi lahan, pengembangan teknik tambang. Nah, di mana ini pengembangan teknik rehabilitasi lahan yang inovatif sangat penting untuk mengembalikan fungsi ekologis serta eksploitasi batubara. Dampak lingkungan dari eksplorasi batubara, ya, pada diagram ini dampak negatif eksplorasi batubara dalam presentasi yang dimana itu yang paling tinggi itu di emisi gas rumah kaca dengan jumlah 23,68%. Yang kedua itu pencemaran yang dimana ini 22,37%. Yang ketiga ini berkurangnya keanekaragaman hayati 18,42%. Yang keempat dampak terhadap sumber air ini 19%, 70,74%. Dan yang kelima kerusakan tanah 15,79%. Dari semua ini yang paling tinggi itu masuk pada emisi gas rumah kaca dan yang terendah kerusakan tanah 15,79%. Mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.